Mohon perhatian bagi jamaah ibu-ibu, apabila bawah tidak muat maka ibu bisa naik ke lantai 2, tetapi diusahakan sudah membawa air mineral dan snack yang sudah disediakan panitia. Terima kasih.
Anda membentuk shaf agar nanti apabila ada saudara-saudara kita yang baru datang mendapatkan tempat, kami mohon monggo membentuk shaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada para asatidzah yang saya hormati, kepada Ustaz Ridwan Hamidi LC MDIMA selaku Ketua DPD Wadah Islamiyah Bidang Ketahanan Keluarga yang kami hormati, kepada seluruh pengurus DPD Wadah Islamiyah Kabupaten Karanganyar yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir di Masjid As-Sirat yang kami hormati, puji syukur mari kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri majelis ilmu yang insya Allah diselenggarakan oleh Departemen Dakwah dan Kaderisasi DPD Wadah Islamiyah Karanganyar, yang insya Allah pada siang hari ini akan mengambil tema, yaitu menyiapkan orang tua menjadi pendidik anak atau tarbiyah walidiyah. Semoga Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan keberkahan, dan Allah ridho terhadap apa yang telah kita laksanakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah meniti jalan-jalannya sampai akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami akan membacakan susunan acara kajian keluarga Wadah Islamiyah yang bertema tarbiyah walidiyah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga inti dari kajian, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 23 menit dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Acara yang selanjutnya adalah tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdullah Hasan, sarjana hukum. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Hasan yang telah melantunkan ayat-ayat Allah. Semoga pada acara siang hari ini Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua dan Allah ridho terhadap apa yang telah kita laksanakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ustaz
Ridwan Hamidi telah hadir di tengah-tengah kita, maka acara yang selanjutnya adalah inti dari kajian pada siang hari ini, yaitu tarbiyah walidiyah, menyiapkan orang tua menjadi pendidik anak, yang insya Allah akan disampaikan kepada beliau Ustadz Ridwan Hamidi LC MPIMA. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan siang ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji salah satu dari sekian banyak tema yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu tema yang berhubungan dengan keluarga. Dan sebagian tema tersebut tertuang pada ayat yang tadi kita dengarkan pada saat pembacaan kalam ilahi. Tentu kalau bicara tentang keluarga, banyak hal yang kita bisa pelajari, kita bisa gali. Dan kita siang ini mengambil tema yang agak lebih spesifik atau lebih khusus, yaitu tema yang berhubungan dengan tarbiyah, yang kalau kita artikan ya pendidikan atau pembinaan al-walidiyah untuk orang tua. Bisa juga diterjemahkan dengan pendidikan atau pembinaan ke ayah bundaan. Nah, sebelum masuk ke tema ini, kita ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. Tema ini, tema tarbiyah walidiyah, kita coba samakan dulu pemahaman kita tentang cara penyebutannya. Kita sering mendengar istilah birrul walidain, gitu ya. Birrul walidain diartikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Nah, dari istilah yang sama itu pada kata walid, kemudian muncul juga istilah yang akar katanya sama, yaitu tarbiyah walidiyah. Walid itu dimaknai dengan orang tua, ya bisa kita menyebutnya ayah. Tapi ketika disebutkan dengan bentuk tasniyah walidain, itu sudah disepakati maknanya adalah ayah dan ibu. Dan itu yang dipahami oleh fitrah yang normal, yang sehat. Kalau kita menyebut orang tua, itu semuanya pasti orang tua ya ayah dengan ibu. Kalau kita menyebut mbah, itu pasti mbah kakung dengan mbah putri. Kan nggak pernah ada ceritanya dua-duanya mbah putri gitu ya. Itu nggak pernah. Yang uti dengan yang uti gitu. Maksudnya berpasangan. Itu pasti yang uti dengan yang kakung, kan begitu. Tidak pernah kita mendengar orang tuanya ayah kita itu ternyata dua-duanya yang kakung, gitu, nggak pernah. Itu pasti akan bertanya-tanya dan terheran-heran kalau ada orang yang mengatakan itu, mengatakan dua-duanya kakung atau dua-duanya putri. Kalau dua-duanya yang putih itu malah aneh. Nah, kenapa ini perlu kita samakan? Karena begini, kampanyenya kaum LGBT ini gencarnya luar biasa, sampai penggunaan istilah itu pun mereka masuki.
Maka kemudian salah satu istilah yang dikampanyekan adalah penggunaan istilah orang tua dan tidak menggunakan istilah ayah. Ya, maka orang tua satu, orang tua dua. Nah, orang tua satu itu laki-laki, orang tua dua ya laki-laki lagi. Nah, itu kampanyenya LGBT. Atau orang tua satu perempuan, orang tua dua perempuan. Nah, kalau kita menyebut orang tua, kalau berpasangan sudah otomatis pasti yang satu laki-laki, satu perempuan, satu ayah, satu ibu, satu kalau yang kakung, satu lagi pasti yang putri, udah pasti. Dan susah dicerna kalau ada yang mengatakan yang satu yang kakung, satu lagi yang kakung juga. Nah, itu susah diterima. Ya. Susah diterima oleh yang fitrahnya masih normal. Karena sekarang ini yang mengkampanyekan LGBT juga mengkampanyekan bahwa LGBT itu sejalan dengan fitrah. Nah, sementara kita susah mencernanya. Dan itu nggak usah pakai penjelasan yang panjang lebar, semua pasti begitu. Kalau satu menyebut eyang kakung, pasangannya pasti ya. Kita bisa tanyakan pada anak-anak kita juga. Dari mana? Dari tempat eyang Uti ya. Eyang Uti berarti kemudian pasangannya ya nggak mungkin eyang Uti lagi gitu. Ada nggak usah pakai perdebatan panjang, pasti. Dan tidak pernah ditemukan keanehan ini kecuali di kalangan kaum LGBT. Makanya mereka lalu mengkampanyekan tadi orang tua nggak pakai istilah ayah dan ibu atau ayah bunda, tapi menggunakan istilah orang tua satu, orang tua dua. Ya kira-kira sama dengan ketua satu, ketua dua gitu ya. Sekretaris satu, sekretaris dua, bendahara satu, bendahara dua itu bisa dua-duanya laki-laki bisa. Kalau bendahara itu dua-duanya laki-laki bisa, dua-duanya perempuan juga bisa. Tapi kan itu beda, itu bukan berpasangan kalau itu. Ya. Kalau itu tidak jabatan struktural begitu nggak ada hubungannya dengan pasangan laki perempuan. Itu biasa kita temukan sekda misalnya. Sekda itu laki-laki apa perempuan? Ya bisa laki-laki bisa perempuan, kan begitu kenyataannya. Kita bicara realitanya bisa laki-laki bisa perempuan. Jabatan struktural itu nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, kembali ke bahasan kita. Jadi ketika kita menyebut walidain, itu artinya kedua orang tua, maksudnya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketika kita menyebut tarbiyah yang diartikan pembinaan atau pendidikan, kemudian dipasangkan dengan walidiyah, itu artinya pembinaan, pendidikan untuk walid yang berhubungan dengan kewalidan, yang berhubungan dengan keorangtuaan, berhubungan dengan keayah bundaan. Nah, ini namanya tarbiyah walidiyah. Jadi ini kenapa perlu dan dirasa penting ada pembinaan untuk orang tua? Karena kita dapati ilustrasinya begini. Sekarang kita punya handphone. Sekarang saya balik tanya, yang nggak punya handphone tolong angkat tangan. Yang nggak punya handphone. Karena kalau punya sudah pasti. Yang nggak punya bisa angkat tangan. Ya. Kalau punya, kalau nanti saya tanya yang punya pasti ngangkat semua. Tapi saya cari yang nggak punya. Nah, sekarang gini, yang punya handphone, apakah pemilik handphone itu selalu mengerti dan bisa menggunakan handphone dengan baik? Tidak. Sekarang ini aplikasi yang paling sering dipakai apa aplikasi? WA. Nah, sekarang saya tanya, yang biasa menggunakan PIN chat WA-nya angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang biasa pesan WA baik grup maupun japri yang biasa dipin ya, chat WA-nya. Satu. Yang lain? Hah? Nah,
Pin, ada yang ngerti pin chat gitu ya? Tahu ya? Yang nggak tahu bisa angkat tangan. Nah, inilah yang namanya. Nah, baru dengar sekarang. Nah, itu contoh. Sebelum nanti saya masuk ke bahasan, tadi kan kita mengatakan bahwa tidak semua yang punya HP bisa menggunakan handphone dengan baik atau ngerti fungsi-fungsi handphone. Tidak semua yang menggunakan WA ngerti menu-menu yang ada di WA. Salah satu menunya adalah pin chat. Nah, nanti kalau ini sudah bisa dipahami, kita bisa memahami tidak semua orang tua yang punya anak ngerti caranya mendidik anak. Tapi nanti itu, sekarang kita ke handphone dulu. Saya nanti biar ini nggak jadi PR itu ganjel pin chat itu gitu. Nah, pin chat itu kalau kita punya pesan WA yang begitu banyak, kemudian pada waktu tertentu kita sedang banyak kegiatan atau banyak berkomunikasi dengan orang tertentu, bisa orang atau kelompok tertentu, grup tertentu, maka bisa orang tadi japri atau grup itu bisa kita posisikan berada di atas. Caranya apa? Tekan lama grup tersebut atau tekan lama chat WA japrian. Tekan lama nanti akan muncul. Nah, salah satunya gambarnya paku itu. Nah, kemudian ditekan. Nah, kemudian nanti akan berada di posisi teratas. Fungsinya apa? Fungsinya gini. Bisa jadi pada waktu tertentu kita sering berkomunikasi dengan grup itu. Misalnya gini, sekarang saya sedang jadi panitia. Panitia acaranya kapan? Acaranya sore ini nanti. Sudah bisa dibayangkan pasti diskusi di grup itu ramai. Yang satu nanyakan gimana nanti sound systemnya udah belum? Kemudian absen, terus apa? Jadi, nah diskusi yang banyak seperti ini, kalau nggak dipin itu bisa tergeser jauh ke bawah dan kita nggak ngikuti. Nah, supaya terpantau kita tekan lama dan kemudian itulah dinamakan pin chatnya. Jadi chat WA-nya itu. Kemudian kita pin, akhirnya posisinya berada di paling atas. Kalau kita tekan lagi yang lain, maka yang kedua, tekan lagi, akhirnya nanti akan urut dan hanya cuma bisa 3. Hanya cuma 3. Bisa grup, bisa pribadi. Nah, saya sempat tanya ke salah satu grup waktu itu, karena waktu itu temanya tentang idaratul waqt, manajemen waktu. Saya tanya, ada yang sudah biasa pakai itu? Iya. Atau itu biasanya yang 3 itu kepake semua atau kadang? Yang paling sering apa itu biasanya? Grup semua. Nah, okay. Grupnya biasanya grup apa itu yang dipakai? Oh gitu. Grup yang berhubungan dengan kegiatan ya. Nah, ini grup yang berhubungan dengan kegiatan yang sering interaksinya. Makanya biasanya yang pin seperti itu dipasang, dia cepat merespon. Karena apa? Karena posisinya di atas. Kalau nggak dipin, akan apa? Bergeser ke bawah, nggak tahu diskusi yang ada itu seperti apa. Di salah satu grup saya sempat tanya, kalau yang antum biasa pasang di situ siapa? 3 itu. Jawabannya apa? Istri. Jadi chat istrinya itu diposisikan salah satu dari 3 itu. Ya, karena apa? Karena ternyata berarti komunikasi dengan istrinya sering. Meskipun saya belum tanya istrinya memperlakukan begitu enggak. Jangan-jangan istrinya enggak begitu. Artinya suami yang bersemangat berkomunikasi terus, tapi ternyata istri ya biasa-biasa, dan ternyata enggak dipin suaminya, yang dipin yang lain. Maksudnya grup-grup dan kegiatan yang lain. Nah, tetapi intinya bebas, itu siapa saja. Dan itu bisa diganti-ganti bukan cuma per hari. Sehari diganti sampai 3 kali pun bisa. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya memanage atau mengatur waktu dan kegiatan kita. Karena apa? Karena ada beberapa diskusi di grup itu padatnya luar biasa. Anda pernah, mungkin sebagian sempat dapat kiriman, tapi mohon maaf kalau tidak tersebar luas, karena waktu itu Anda diminta jadi ketua panitia
nadwah, ya semacam seminar yang diselenggarakan oleh Rabithah Ulama dan Dai ASEAN. Anda diminta untuk menyelenggarakan kegiatan itu, seminar online, pesertanya dari ASEAN, pembicaranya dari ASEAN, kemudian diminta untuk menyiapkan acara kurang dari 48 jam. Kurang dari 48 jam, artinya kurang dari 2 hari. Akhirnya apa? Langsung dipin. Kemudian ya komunikasi harus cepat. Ya, buka sedikit, mantau lagi. Buka sedikit, mantau lagi. Karena apa? Kurang dari 48 jam. Sementara pembicara belum dihubungi, poster belum ada, semuanya pokoknya belum ada. Ini baru dibicarakan. Jadi dibicarakan malam-malam, terus bisa insya Allah lusa ya, Mbak Desya. Jadi kan kurang dari 48 jam. Gimana? Ya disiapkan. Akhirnya apa? Diskusi di grup cepatnya luar biasa. Dan alhamdulillah bisa terlaksana. Pemateri juga dari beberapa negara. Kalau dari Indonesia ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, Ustaz Bakhtiar Nasir. Kemudian dari Vietnam, Kamboja, Malaysia, Thailand. Alhamdulillah beberapa dai dari beberapa negara juga turut hadir dan sempat menyampaikan ini berhubungan dengan penghinaan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh seorang politisi yang hina di India. Ya. Penghinaan oleh orang yang hina ya. Dari seorang politisi hina di India. Nah, itu contoh. Jadi karena penting dan ini harus cepat, maka kita pin. Begitu sudah selesai acara berikutnya, maka ganti lagi. Kalau kita sudah terbiasa dan sering, nanti kita bisa jadi pasang pin itu berdasarkan yang paling mendesak. Karena yang namanya kegiatan itu, kalau dalam idaratul waktu, dalam manajemen waktu ada 4 jenis. Ada muhimmun ajil, penting dan genting atau penting dan mendesak. Yang kedua muhimmun ghairu ajil, penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga ghairu muhimmin wa ajil, enggak penting tapi mendesak. Dan yang keempat ghairu muhim wa ghairu ajil, enggak penting dan enggak mendesak. Ini 4 jenis. Nah, kita akhirnya terpaksa harus cepat. Karena apa? Karena ini mendesak. Akhirnya ganti dan pinnya itu kalau sudah selesai tinggal tekan lama kemudian dilepas. Ya, tinggal dilepas pinnya. Akhirnya kemudian ganti lagi dan begitu seterusnya. Nah, ini contoh orang punya handphone, punya aplikasi WA, tapi belum tentu bisa menggunakan semua menu-menu WA yang ada. Belum tentu paham fungsi-fungsi WA yang ada. Nah, ini satu dari sekian banyak fungsinya. Tentu kita tidak akan menjelaskan tentang fungsi WA dan yang lainnya karena tema kita bukan di situ. Tapi ini jadi pengantar bahwa orang punya WA, punya aplikasi WA, tapi tidak bisa menggunakan fungsi WA dengan sebagaimana mestinya. Sekarang kita pindah. Orang punya anak juga sama, hampir sama seperti yang punya WA tadi. Bisa jadi orang punya anak tapi nggak ngerti caranya mendidik anak. Orang punya anak tapi nggak tahu gimana caranya mendidik anak. Ini persis seperti tadi handphone. Padahal tadi kalau kita mau teruskan handphone itu WA itu cuma satu dari sekian, bukan puluh ya, sekian ratus aplikasi, nggak tahu mungkin sampai 1000 yang bisa kita gunakan di handphone kita ini. Kemarin pada saat ada acara di kampus UIN Jogja, saya cerita ada rumah tangga kawan dosen di UGM mengatur keuangan rumah tangganya dengan cara yang unik luar biasa. Beliau itu istrinya di akhir tahun biasanya nyerahkan CD. Dulu zamannya masih pakai CD. Kalau sekarang kan sudah jarang pakai CD. Ya paling-paling pakai flash disk atau dikirim file. Nah, nyerahkan CD, CD-nya isinya apa? CD-nya isinya daftar pengeluaran. Ya, pengeluaran sejak awal tahun sampai akhir tahun.
Pengeluaran apa? Bukan perusahaan, pengeluaran rumah tangga. Jadi pada tanggal 17 Februari beli berambang sekian, itu tercatat ya. Saya lihat sampai segitunya, luar biasa. Nah, ketika saya cerita itu, kan saya tanya, siapa di antara kita yang seperti itu? Di ini auditorium, nggak ada satu pun. Ternyata apa? Ternyata moderatornya kan saya. Sedang luar biasa. Ya, saya juga melakukan itu setelah dengar Ustadz 4 tahun yang lalu cerita itu. Jadi beliau setelah mendengar itu terinspirasi, lalu kemudian menggunakan aplikasi namanya kalau salah aplikasi warung gitu. Jadi aplikasi itu bisa digunakan setiap kali belanja, catat dan tersimpan semua sehingga nanti bisa tercatat selama 1 bulan dan demikian pula sampai 1 tahun. Semua pengeluaran. Bayangkan beli berambang, lombok, tomat, itu sampai tercatat belinya tanggal berapa, kemudian belinya kalau itu 1/4, sekilo, sampai jadi ketahuan. Dulu berambang tuh harganya sekian, sekarang sekian. Dulu gula sekian, sekarang sekian. Itu bisa ketahuan karena apa? Tercatat. Nah, itu salah satu dari fungsi apa? Handphone. Dan sebetulnya nggak repot kalau kita mau menggunakan menu-menu yang ada. Kan sebetulnya ini bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, gimana caranya orang bisa menyelesaikan kerjaannya dan semuanya terdokumentasi dengan rapi. Nah, sekarang kita pindah ke poin berikutnya, bahwa tidak semua, kalau tadi handphone, sekarang kita pindah. Atau kalau sebelum pindah ke keluarga, tidak semua orang yang punya motor ngerti caranya merawat motor. Ada yang bisanya pokoknya bisa pakai. Bahkan kalau bongkar nggak bisa pasang. Jadi nerima bongkar tapi nggak terima pasang, biar nanti hasilnya berantakan. Nggak semua yang punya mobil ngerti caranya merawat mobil. Ada yang ngertinya pokoknya cara menggunakannya bisa, tapi merawat nggak bisa. Kalau begitu rusak ya sudah ke bengkel. Nah, kalau diteruskan, semua yang ada di kehidupan kita bisa mengalami hal yang sama. Nah, keluarga juga sama. Tidak semua yang punya anak bisa dan mengerti caranya merawat anak. Nggak semuanya. Dan kita bisa dapatkan contohnya dari siapa? Nggak usah jauh-jauh, kita sendiri. Kita sendiri. Sekarang kita yang sudah punya anak. Ini sebentar sebelum lanjut. Ini ada yang belum menikah? Oh ada. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Berarti ini biar materinya sebagai bekal. Ya. Dan agak sedikit bersabar ya. Ya. Tapi al ilmu qablal qaul wal amal ya. Jadi ilmunya dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini biar jadi bekal. Jadi supaya kalau pada berumah tangga punya bekal yang cukup. Nah, sekarang kepada Bapak Ibu yang sudah berumah tangga. Dulu ketika punya anak pertama, pas anak pertama, tahu nggak caranya mendidik anak pada usia misalnya 1 tahun? Nggak. Ada yang tahu? Ada yang punya ilmunya pada saat punya anak pertama, pada saat anak usia 1 tahun, apa saja yang diajarkan kepada anak? Ada yang masih punya ilmunya sebelum ngajari anak. Umumnya kita melakukannya dengan proses apa? Prosesnya orang istilahkan trial and error. Tak coba begini, ternyata berhasil. Coba begini, oh ternyata nggak berhasil. Maka kadang-kadang, maaf, anak pertama itu jadi tempat percobaan. Dicoba begini, coba begini, oh ternyata bagus juga. Ini kita bicara yang umum ya. Kita tidak berbicara yang memang punya perhatian pada dunia pendidikan anak, kemudian belajar, mengkaji. Enggak, kita bicara yang umum. Kita bicara pada masyarakat secara umum. Umumnya kita nggak punya ilmu. Maka anak pertama kadang jadi korbannya. Ada yang lebih parah lagi, yang jadi korbannya itu agak banyak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Anak kelima sudah bagus hasil.
Tapi kan kasihan, 4 itu jadi korban semua. Dasarnya karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Kita nggak ngerti caranya. Nah, poinnya adalah orang tua adalah orang yang paling dianggap paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak, tapi orang tua adalah orang yang paling tidak disiapkan dalam mendidik anak. Nah, itu poinnya. Tanggung jawab, iya, tapi nggak disiapkan. Sekarang kalau kita cari tempat sekolahnya, kuliahnya, kursusnya itu di mana? Ada nggak? Kalau saya sekarang ini misalnya MA, manten anyar. Ya, kalau saya manten anyar, kemudian lalu istri hamil dan insya Allah beberapa hari mungkin atau pekan ke depan HPL-nya. Kan berarti harus persiapan. Ini anak gimana nih? Kan bukan cuma sekedar diberikan ASI lalu selesai. Mendidik anak di usia itu gimana caranya? Ada nggak itu pendidikannya? Atau biar aja begitu, yang penting pokoknya dikasih makan, dikasih minum, tidur yang cukup, cuma selesai begitu aja? Kan enggak. Nah, kita nggak punya ilmunya. Nah, ini yang terjadi akhirnya di banyak tempat. Kita dapati tadi anak pertama sering tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena apa? Orang tua nggak siap. Orang tua nggak punya ilmunya. Nggak ada tempatnya. Kalau kampus itu kampusnya di mana, fakultas dan jurusannya apa. Kalau itu kursus, itu kira-kira kursus apa? Kursus di mana? Kan kalau kita cari kursus bahasa Inggris kan banyak. Kursus misalnya mau ujian masuk perguruan tinggi, itu banyak. Kemudian kalau kursus bahasa, mau kursus bahasa itu banyak pilihannya. Kemudian ada konsultan pada bidang-bidang tertentu ada, konsultan pajak ada, konsultan ini ada. Nah, kira-kira kalau untuk anak itu ada nggak itu? Ada nggak lembaganya atau ada nggak orang yang ketika kita tanya kemudian bisa beliau menjelaskan dengan terang dan gamblang begini loh. Kalau anak usia 1 tahun begini, kalau usia 2 tahun begini, kemudian 3 tahun. Kalau ngajari anak kemandirian itu begini. Kalau ngajari jujur begini, ngajari. Nah, umumnya kita nggak punya itu. Sekali lagi kita mengatakan ini kita bicara umumnya, tidak berlaku pada sebagian. Nah, inilah yang kemudian memunculkan perlunya namanya tarbiyah walidiyah. Perlunya pendidikan untuk orang tua, pendidikan ayah bunda, pendidikan abi dan umi untuk apa? Untuk mendidik anak. Karena kadang-kadang jangankan sampai pada langkah-langkah teknis, gambaran secara global saja nggak punya. Gimana caranya mendidik anak? Kadang-kadang nggak punya gambaran, nggak terbayang gimana caranya mendidik anak. Ini belum detail, kita baru cuma bicara yang global saja. Kadang-kadang nggak punya gambaran. Misalnya, kira-kira kalau anak itu mau kita hantarkan sampai pada usia tertentu dan kita ingin anak itu jadi anak soleh atau soleha, kira-kira apa saja yang diajarkan kepada anak? Itu kadang-kadang nggak punya gambaran yang jelas. Semuanya sepakat kalau ditanya, ya saya ingin anak saya jadi anak soleh dan soleha, itu pasti. Tapi kira-kira ukuran soleh dan soleha itu apa sih? Apa soleh dan soleha itu? Sholat, ya. Terus puasa, terus ngaji, terus. Jadi kadang-kadang nggak jelas apa saja. Jadi yang dibayangkan hanya cuma sebagian, dan itu memang betul sebagian dari yang namanya soleh dan soleha. Itu baru yang global, belum detail. Nggak punya gambaran yang jelas. Maka yang seperti ini bisa terbayangkan, nggak punya bayangan gimana caranya mendidik anak supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Anak soleh itu kan juga harus ditanamkan keberanian kan? Ya kan? Soleh soleha itu kan harus ditanamkan keberanian. Laki-laki harus ditanamkan keberanian, perempuan juga iya, sesuai dengan porsinya. Tapi gimana caranya mengajarkan keberanian? Nah, itu lebih rumit lagi. Anak harus diajarkan kejujuran. Gimana ngajari kejujuran?
ngajar jujur pada anak itu gimana? Apa cuma kita bilang, nah nanti jadi anak yang jujur ya? Tapi kita sendiri kadang-kadang kalau melihat anak salah, anak melakukan kekeliruan, bisa marah luar biasa, sampai akhirnya anak takut, karena gara-gara takut akhirnya anak berbohong. Padahal harusnya anak pada kondisi tersebut tidak dimarahi. Contohnya gini, sekarang Bapak Ibu sekalian bayangkan, kalau sekarang gini, nih di depan, di samping saya ini ada gelas dari kaca, kemudian jadi saya mau bawa gelas ini. Bayangkan kalau seandainya yang bawa itu anak, misalnya anak usia 4 tahun atau usia 5 tahun, bawa gini terus kemudian pecah. Kira-kira respon antum gimana? Wah, itu bisa macam-macam itu, dan banyak yang responnya adalah marah ketika gelasnya pecah. Dan kadang-kadang marahnya itu marah yang gak jelas. Artinya gak jelas tuh, ini pecahnya tuh karena apa, gak jelas. Kan bisa jadi ketika anak itu sudah hati-hati, ternyata licin, lalu kepleset. Sementara yang membuat lantai licin bukan anak ini. Kalau itu penyebabnya dari yang bersangkutan, mungkin masih bisa dihubungkan, tapi ini enggak. Kemudian ketika marah, tidak diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi yang ada adalah cuma melampiaskan kemarahan dalam diri. Mulai dari menyebut organ tubuh, tahu ya, nyebut organ tubuh, biasanya ke indera penglihatan. Ya, kan disebutnya penglihatanmu gitu ya. Ya, bahasa Arabnya ainuka. Ya. Itu yang disebutkan. Kemudian setelah itu nggak cukup dengan organ tubuh, lalu menyebutkan binatang berkaki 4. Kemudian dicaci, dimaki, anak bisa ketakutan luar biasa gara-gara sesuatu yang sebetulnya anak itu nggak sepenuhnya salah di situ. Anggaplah kalau dianggap salah. Kan kemudian kalaupun salah, apakah penyelesaiannya dengan dimarahi? Kan nggak menyelesaikan masalah kan? Sekarang kalau gelasnya pecah, dimarahi dengan nggak dimarahi sama nggak? Ya tetap pecah itu. Apa kalau dimarahi kemudian jadi nggak pecah? Dan yang jadi masalah, sudah gelasnya pecah, kemudian berhamburan kemana-mana, juga harus dibersihkan dan hati-hati karena bisa jadi kaki kita kena pecahan kaca tadi. Tapi juga apa? Hatinya anak yang hancur. Bukan cuma gelasnya yang hancur. Dan kalau hati anak yang hancur, maka bisa jadi ini yang dinamakan dengan luka pengasuhan. Dan kalau itu terengkam kuat, itu dari sampai dewasa, sampai pada usia tertentu masih terekam kata-kata tersebut. Masalahnya kalau luka itu di hati, itu ngobatinya gimana? Kalau luka di tangan, kan kita bisa beli obat luka. Kalau lukanya di tangan, kalau cuma kena kulit, kita beli obat apotek langsung selesai. Tapi kalau lukanya di hati, gimana ngobatinya? Kan susah. Apalagi kalau itu luka di hati itu sangat kuat sekali kesannya. Ya jangan jauh-jauh lah. Sekarang kalau dulu antum ketika belum berumah tangga atau setelah berumah tangga, ketika terluka oleh pasangan, kan mendalam sekali tuh. Sampai makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, begitu ya. Kemudian, wah pokoknya bahasanya udah nggak karuan semua ya. Itu karena apa? Karena luka di hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu kan karena luka. Padahal kita sudah dewasa. Dan kalau sudah dewasa kan lebih bisa mengelola suasana hati ketimbang anak kecil. Karena anak kecil pengalaman hidupnya sangat sedikit. Gak punya pengalaman bagaimana caranya mengelola sakit hati. Kan paling pengalaman hidupnya baru cuma beberapa hal yang sederhana dan sepele. Nah, kalau terekam kuat dan kemudian tersimpan lama,
Ini yang perlu diobati. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa namanya tarbiyah walidiyah itu diperlukan. Karena kita ingin mengantarkan anak kita, gimana caranya mereka ini kita bimbing, kita bina, kita rawat, kita jaga, sampai akhirnya tumbuh kembangnya sesuai dengan yang semestinya. Nah, kalau sudah seperti itu bisa dipahami, sekarang kita masuk pada tarbiyah walidiyah itu kira-kira gambaran globalnya. Kalau kita nggak mungkin membahas detail-detailnya, gambaran secara garis besarnya apa saja yang perlu kita kenali. Setelah kita paham bahwa tarbiyah walidiyah itu artinya kita bicara tentang bagaimana mendidik orang tua, membina orang tua, membina ayah bunda untuk bisa mendidik anak-anak. Nah, kalau itu sudah bisa dipahami, sekarang kita masuk ke bahasan kira-kira apa saja poin-poinnya. Nah, ini bisa kita jabarkan dengan beberapa poin. Yang pertama, perlu punya visi atau misi keluarga. Perlu punya visi keluarga. Keluarga ini mau diarahkan kemana? Termasuk juga visi terhadap anak. Kira-kira anak ini mau diarahkan kemana? Nah, ini harus jelas dan perlu dipikirkan secara serius. Kira-kira anak kita ini mau diarahkan seperti apa? Dan tidak boleh kita hanya mengatakan, ya jelas anak soleh lah. Iya, anak soleh. Tapi gambaran anak soleh yang ada di kepala kita itu seperti apa? Nah, itu yang perlu diperjelas. Kalau bahasa Arabnya namanya wuduhul ahdaf. Wuduh al-ahdaf. Jelas tujuannya, jelas visinya mau kemana. Kalau kita mengatakan mau jadi anak soleh itu kira-kira seperti apa sih? So begini, ada anak yang menangkap dari orang tuanya ketika cerita kepada ibunya, misalnya cerita kepada tetangga dan yang lainnya, pokoknya anakku ini anak soleh. Tapi gambaran tentang anak soleh di benak anak itu ternyata gambaran yang tidak kita bayangkan sama sekali. Apa itu? Anak itu membayangkan anak soleh itu adalah anak yang rajin mengerjakan PR, nilai matematikanya bagus. Kemudian kalau ada kursus maka dia disiplin dan rajin, meskipun sholatnya nggak karuan. Dari mana itu disimpulkannya? Dari perilaku orang tua. Anaknya nggak sholat nggak apa-apa, tapi kalau anaknya sampai nggak ikut kursus atau praktikum atau ini dan itu, marahnya luar biasa. Tapi kalau nggak sholat nggak apa-apa. Oh, ternyata yang soleh itu begitu. Nah, dari mana kesimpulannya? Dari perilakunya orang tua. Pada saat menceritakan soleh, lalu menceritakan antara soleh dengan apa yang dipraktekkan. Karena sering diceritakan soleh, solehah, tapi prakteknya begitu. Ternyata gambaran antara soleh dengan praktek kehidupan sehari-harinya berbeda. Nah, ini yang digambarkan dengan anak soleh. Nah, kita prihatin kalau sampai gambaran itu antara yang diucapkan dengan yang dipraktekkan disimpulkan oleh anak dengan cara yang berbeda. Jadi kalau anak terlambat sholat itu nggak apa-apa. Kalau terlambat masuk sekolah bisa dimarahi. Berarti anak soleh itu yang rajin sekolah, meskipun agak malas sholat ya nggak apa-apa. Itu namanya anak soleh. Berarti anak yang soleh dan dapat jempol itu yang akhirnya kemudian didapatkan. Oh, kalau begini, kalau begitu, anak menyimpulkan dari apa yang dijalani. Itu artinya orang tua tidak punya gambaran yang jelas tentang anak soleh. Nah, ini yang pertama, tidak jelas perlu ada kejelasan visinya. Yang kedua, perlu ada kerjasama suami istri. Kalau yang pertama visinya sama, perlu ada visi dan disamakan. Yang kedua ada kerjasama. Sebab mendidik anak itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh salah satu. Kalau hanya dilakukan oleh salah satu, pasti ada bagian-bagian yang luput atau yang hilang.
dan nggak didapatkan. Seandainya yang mendidik cuma ibu, karena kita lihat sekarang ini di banyak tempat yang punya perhatian pada pendidikan anak ya ibu. Coba lihat di beberapa sekolah, kalau ada kegiatan kajian parenting untuk wali siswa, yang datang ibu-ibu. Kalau ada pengajian apa, yang datang pas penerimaan rapot di mana sekolah ingin melaporkan hasil proses belajarnya anak, yang datang ibu lah. Nah, ini sebenarnya yang didik itu siapa sih? Kok ibu lagi? Terus kemudian katanya gini, masukkan ke pihak sekolah kalau bisa di waktu libur, karena suami hari-hari biasa nggak bisa kerja. Nah, akhirnya dicarikan waktu mau namanya kajian parenting lah, mau namanya ini itu, di hari libur tetap suaminya nggak datang juga. Yang datang ibu lagi. Seakan-akan tanggung jawab pendidikan ini di ibu. Nah, ini belum dipahami dengan baik. Betul bahwa kadang-kadang suami tidak bisa hadir, iya. Tapi beda antara yang memberikan perhatian dengan tidak memberikan perhatian. Nah, sekarang ini, biar nyambung dengan handphone. Sekarang ini kita bisa melakukan proses pembinaan pada anak kerjasama dengan antara suami dan istri dengan cara apa? Memanfaatkan handphone ini. Kalau perlu ada grup khusus suami istri, isinya perkembangan anak kita. Perkembangan anak supaya nggak bingung, grupnya dibuat per anak aja. Anak nomor 1 grupnya sendiri, anak nomor 2 grupnya beda lagi, anak nomor 3 grupnya, sehingga apa? Kalaupun berjauhan, suami dapat informasi dari istri tentang anak, sehingga tahu hari ini melakukan apa, kemarin apa, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Pada saat ngobrol dengan anak itu bisa langsung cepat nyambung. Misalnya gini, sekarang anak itu ini, misalnya anak yang pertama ini sekarang lagi suka main layangan. Dan kalau main layangan tuh sampai ke terus diceritakan. Nah, ada nggak hal-hal yang mengkhawatirkan? Maksudnya ngejar layangan sampai ke jalan, itu. Nah, ini ada yang sampai ke jalan raya. Terus kemudian kalau sudah main layangan tuh sudah mau siang, sore, pokoknya selama masih bisa main dilakukan. Nah, ini yang anak pertama. Tapi anak ini jujur. Nah, ini poinnya. Anak ini jadi kelebihan, kekurangan, dan ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan di poin kedua. Kalau kita punya komitmen suami dengan istri, maka kita akan sama-sama. Kita lihat kok kayaknya ini anak ketiga mulai ada kebiasaan nggak jujur. Nah, kalau nggak jujur, ini harus disikapi serius nih. Karena apa? Karena ini masalahnya nggak sama dengan kalau cuma tadi pulang sekolah bajunya kotor, cuma itu aja. Tentu sederhana kalau bajunya cuma kotor, terus kemudian kemarinnya bersih, hari ini juga bersih, besoknya juga bersih, nggak ada masalah, biasa itu. Tapi kalau jujur, ini persoalan akhlak yang bisa berkepanjangan. Kemudian anak nonton tayangan yang tidak boleh ditonton. Anak mulai sembunyi-sembunyi nonton yang itu tidak boleh dilakukan oleh anak pada usia tersebut. Nah, ketika dia tidak jujur, dia nggak mau yang ditonton itu diketahui oleh abi atau uminya, ayah ibunya. Ini hati-hati. Karena apa? Karena kalau itu kita biarkan, bisa jadi kita membiarkan anak menaruh PR di kepalanya yang akan jadi PR rumah tangga kita dan PR untuk anak. Sekarang yang namanya tayangan, kan di usia anak itu pada usia-usia tertentu tontonan menjadi tuntunan. Film kartun sekarang ini bukan cuma sekadar film kartun, tapi ada misi tertentu. Ada film kartun yang mengkampanyekan
supaya orang tidak lagi membedakan jenis kelamin. Jadi nggak dipersoalkan jenis kelaminnya laki atau perempuan. Dulu antum pernah nonton atau dengar film Teletubbies? Ya. Ada yang warnanya ungu, kemudian segitiga terbalik. Itu lambangnya apa itu? Lambangnya kaum gay di Amerika. Dan anak pas nonton dia ketawa aja senang. Tapi pelan-pelan mulai nggak kenal dan nggak jelas jenis kelaminnya. Dan nggak mempersoalkan jenis kelamin. Padahal pada usia-usia tertentu anak harus dikenalkan dan harus dengan jelas jenis kelamin. Apalagi pada saat usia nanti menjelang balik, itu harus jelas. Bicara tentang aurat, bicara tentang hal-hal yang harus dikenalkan pada usia-usia tertentu. Nah, ini perlunya kerjasama. Kemudian yang ketiga ini, kalau tadi ada visi, ada kerjasama. Yang ketiga perlu ada kurikulum. Ya. Perlu ada kurikulum, dan kurikulumnya kalaupun tidak detail, ya kurikulum yang global juga nggak apa-apa. Sudah lumayan daripada yang nggak punya kurikulum sama sekali. Maksudnya kurikulum yang dimiliki oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Kurikulum itu kan bisa begini, bisa sederhana. Misalnya kalau anak usia 4 tahun, kita mau ajarkan apa? Kalau dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan, biasanya tahapan-tahapan itu ada porsinya. Misalnya gini, kalau kita dulu punya anak pertama atau anak kedua dan seterusnya, pas baru lahir, kan kita dapatkan penjelasan dari puskesmas, posyandu atau semacamnya. Anak usia 6 hari, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tumbuh kembang anak itu didetailkan sampai sangat detailnya luar biasa. Sampai diperhatikan, coba perhatikan kemampuannya mengenali ini dan itu. Kemudian coba dilatih dengan mengucapkan ini. Coba dilatih melompat, dilatih bertemu dengan benda-benda, dan kemudian kemampuannya ketika berinteraksi dengan benda itu dipegang, dan apa yang dipegang itu biasa dimasukkan ke mulut pada usia tertentu. Itu semua dipelajari dengan sangat detail, tapi semuanya yang berhubungan dengan fisik. Ada nggak yang berhubungan dengan menanamkan keimanan? Ada nggak yang menanamkan di situ kepribadian, karakter, adab, dan sekian banyak PR yang ini kurikulumnya nggak jelas, kita nggak punya, sehingga anak pada usia tertentu kapan diajari punya keberanian mengatakan tidak, kan harus diajarkan juga. Kalau ada ajakan-ajakan yang nggak baik, harus berani mengatakan tidak. Kalau ada anak mendapatkan gangguan dari temannya, terus diajari gimana? Diganggu oleh temannya, kan yang namanya dibully itu kan jadi fenomena umum. Kita tidak mengharapkan itu, kenyataannya di banyak tempat. Di banyak tempat mengalami seperti itu, mengalami fenomena diganggu oleh temannya. Terus gimana caranya? Apa kita latih bela diri juga supaya bisa berkelahi? Atau berlatih untuk bagaimana berkomunikasi yang tegas kepada orang yang membuli? Atau gimana caranya? Atau memilih ngalah aja? Ternyata ngalah juga nggak menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh dari sekian banyak yang perlu kita ajarkan sampai anak itu tumbuh dari anak usia remaja, dewasa, sampai saatnya menikah. Kira-kira kurikulumnya apa? Kadang-kadang kita nggak punya gambaran tentang hal tersebut sampai ketika mereka akan dewasa. Ada tulisan yang menarik dalam buku. Nah, ini bukunya, judulnya At-Tarbiyah Al-Walidiyah, penerbitnya Triple IT.
Tribal Active masih IIIT gitu Mas ya. Sebuah lembaga ajian di di buku itu dijelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan dengan tarbiyah. Salah satu poinnya disampaikan di situ bahwa orang tua harusnya sudah punya ilmu tentang apa yang akan dilakukan terhadap anaknya sebelum anaknya lahir. Jadi sebelum lahir masih dalam bentuk janin harus sudah punya ilmunya. Itu kira-kira nanti kalau sudah lahir terus gimana? Ada nggak mengadzankan? Terus ada nggak? Ada nggak? Jadi sekian banyak kan itu bagian dari yang perlu kita ketahui. Ada nggak ilmunya? Terus setelah itu gimana caranya agar anak itu mendapatkan suasana yang sejalan dengan tumbuh kembangnya. Anak itu kan pada usia-usia tertentu tidak layak dan tidak boleh melihat kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh oleh ayahnya kepada ibunya atau sebaliknya. Karena ini bukan usianya melihat kekerasan. Nah, kalau ini nyambung ke poin yang kedua, ayo kerjasama orang tua, suami dengan istri. Kalau bertengkar, terus kemudian pas anak lewat, cepat gencatan senjata. Jadi pas misalnya bertengkar, marah-marahan, terus anak lari masuk gitu. Nah, kemudian gencatan senjata. Terus anak lari, terus kemudian kadang-kadang main-main, putar-putar, setelah itu keluar lagi. Habis keluar, terus gimana nih? Diteruskan lagi? Apa diteruskan bertengkarnya atau sudah cukup aja? Tapi poinnya adalah tadi pada saat anak masuk, anak tidak boleh melihat kekerasan tersebut. Tidak boleh melihat, termasuk kekerasan verbal. Tidak boleh anak itu melihat orang tuanya marah-marah, ayahnya marah-marah kepada ibu atau sebaliknya, yang akhirnya dampaknya apa? Suasana yang menakutkan bagi anak-anak. Anak merasakan suasana yang mengerikan, meskipun cuma apa? Cuma suara, tapi menakutkan. Sekarang anak itu disentak saja, itu kan bisa ketakutan, dan bisa ketakutan luar biasa. Itu baru cuma disentak. Apalagi kalau lebih keras dari itu. Artinya ada ucapan keras, suaranya, intonasinya, kata-katanya, terus kemudian tambah durasinya, waktunya. Ini lebih menakutkan bagi anak. Sementara anak pada usia itu belum siap ketemu dengan suasana seperti itu. Makanya kenapa kita dapati di tempat-tempat yang sering terjadi konflik atau perang ada yang namanya trauma. Trauma terhadap apa? Trauma terhadap kekerasan. Karena anak belum siap, belum waktunya melihat seperti itu. Kan anak itu pada usia-usia tertentu, ya memang usianya main. Kan nggak membayangkan bahwa ketika ada rudal, ada bom, terus kemudian kena rumah tetangga, kena, terus ketawa, lari-lari, kan nggak begitu. Ini menakutkan. Apalagi sampai melihat darah, melihat ini belum waktunya. Yang dewasa lebih siap melihat kondisi itu, meskipun kita tidak mengharapkan, tapi lebih siap. Nah, gimana caranya menyiapkan itu? Nah, kurikulum ini paling tidak kita punya gambaran sampai kira-kira kita nanti mau menikahkan anak di usia berapa. Terus menyiapkan anak itu sampai usia berapa dengan cara apa? Anak balik dan kemudian sudah siap untuk mulai mengenal yang namanya mandiri, itu kira-kira sejak usia berapa? Ini kan perlu kurikulum semua. Nah, orang tua yang menyiapkan anak perlu mendapatkan pendidikan. Inilah yang namanya tarbiyah walidiyah. Orang tua perlu, sehingga nanti pada saat mendidik anak, menargetkan misalnya anak akan menikah pada usia tertentu, itu semuanya sudah disiapkan. Mendidik keberanian, kedisiplinan, kerja keras, jujur, terus yang diajarkan sampai akhirnya begitu menikah ini sudah siap. Kalaupun melesetnya nggak terlalu jauh.
Yang nggak punya kurikulum sama sekali nggak membina itu. Masalahnya apa? Masalahnya sekolah yang kita tempatkan anak berada di situ kadang-kadang tidak mengajarkan itu. Kadang-kadang sekolah tidak mengajarkan, guru tidak mengajarkan, kecuali kalau sekolahnya punya konsep pembinaan itu. Kalau nggak punya, akhirnya apa? Anak dapatnya dari mana itu? Ya kira-kira begini, kira-kira seperti kita dulu lah, yang dulu ikut ya, sekolah TK, SD, SMP, SMA. Dulu kita belajar kejujuran dari mana? Ada pelajarannya di sekolah? Belajar keberanian, belajar kerja keras, belajar dan banyak yang akhirnya jadi bekal kehidupan. Tadi pagi ketika saya masih di Boyolali, saya dapat kiriman tulisan Profesor Agus, dan beliau sampaikan, ya, beliau cerita, beliau sampaikan begini, saya dokter yang IP-nya rendah. Waktu SD pernah naik kelas tapi naik percobaan karena matematika nilainya 4, dan SMP, SMA juga selalu rankingnya corot, artinya rankingnya rendah. Nah, beliau ngasih tulisan itu ingin menceritakan kepada kita bahwa jangan sampai orientasi kita kalau bicara kurikulum, jangan dibayangkan kurikulum itu lalu kemudian nanti nilainya bagus, ranking 1. Terus jangan dibayangkan bahwa kalau sudah seperti itu berarti sudah beres. Belum tentu. Nah, beliau cerita begini. Ada 3 hal yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan. Yang pertama NEM, yang kedua IPK, dan yang ketiga ranking. Kata beliau ini tidak terlalu berpengaruh pada kesuksesan. Beliau cerita, saya mengarungi pendidikan selama 22 tahun. 1 tahun TK, 6 tahun SD, 6 tahun SMP SMA, 4 tahun S1, dan 5 tahun S2 S3. 22 tahun. Kemudian saya mengajar selama 15 tahun di universitas di 3 negara, Amerika, Korea Selatan, dan Australia. Dan juga di tanah air. Saya menjadi saksi betapa tidak relevannya, artinya tidak ada hubungannya ketiga konsep di atas terhadap kesuksesan. Maksudnya apa? Nilai NEM, nilai IPK, dan ranking. Ternyata penyelaman saya ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Thomas C. Stanley yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 miliuner di Amerika Serikat. Tentu ini risetnya untuk pada bidang yang lain. Tetapi poin yang bisa sama adalah berkaitan dengan ukuran yang berhubungan dengan kurikulum tadi. Jangan dibayangkan kurikulum itu berhubungan dengan nanti nilainya dapat sekian, ranking sekian. Kalau yang ranking sekian berarti bagus. Oh, belum kan itu. Kalau yang diajarkan ini pelajaran tadi. Kalau yang diajarkan pelajaran tadi. Nah, yang menarik hasil penelitiannya ternyata nilai yang baik itu NEM, IPK, dan ranking hanyalah faktor sukses urutan ke-30. Kemudian sementara faktor IQ pada urutan ke-21. Dan begitu seterusnya. Nanti mengenai urutannya apa, ya ini penelitian satu dengan yang lainnya bisa beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama tuh kejujuran, yang kedua disiplin keras, yang ketiga mudah bergaul, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Itu poin-poinnya bisa berbeda, tapi intinya bukan persoalan tadi, riset tadi, tapi intinya adalah kita punya kurikulum enggak. Dan kalau kita bicara kurikulum, jangan dibayangkan kurikulum itu tadi naik kelas, ranking sekian, nilainya sekian, berarti sudah selesai. Enggak. Karena sekali lagi kita bicaranya sekolah di mana kita mengantarkan anak kita dan menitipkan anak kita di situ belum tentu mengajarkan nilai-nilai itu. Kecuali kalau sekolahnya punya konsep itu. Nah, itu beda. Kalau sejak awal sekolahnya punya konsep itu, nah kita titipkan ke sana. Bisa jadi itu salah satu cara untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Karena kita nggak punya gambaran tentang itu.
Akhirnya apa? Terbantu dan kerjasama dengan pihak sekolah yang punya perhatian dengan hal-hal seperti itu. Bulan Maret yang lalu ketika saya berkunjung ke salah satu sekolah di Turki, TK di sekolah yang kita kunjungi itu mengajarkan nilai-nilai adab yang begitu banyak, tapi nomor satu itu kemandirian. Saya sempat heran, kok kemandirian ya? Kejujuran itu asal nomor 3. Dan saya baru ngerti itu ternyata apa? Kita baru merasakan ada kemandirian, kemudian ada keberanian, kejujuran. Yang kita lihat salah satu yang paling gampang kalau kita bertemu dengan antar mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari beberapa negara, kalau pas ada acara. Kalau pas ada acara, kalau orang Indonesia cenderung apa? Milih duduk di belakang. Kalau depan kosong. Dan harganya juga sama. Kalau gitu, kalau ada harganya. Artinya kalau nggak ada harganya sama-sama gratis, sama-sama tidak berbayar. Tapi orang milih apa? Milih di belakang. Kalau mahasiswa Indonesia cenderung milih seperti itu. Sementara mahasiswa beberapa negara enggak, kalau ada tempat dulu di depan ya ke depan. Karena itu mentalnya beda kan. Padahal di depan ya enggak apa-apa juga kan di depan. Kadang-kadang begini, mungkin khawatir di depan nanti ditanya-tanya gitu. Kalau enggak bisa kan ketahuan bodohnya. Enggak juga gitu. Enggak juga begitu. Tapi itu kenapa kok jadi mental seperti itu? Punya mental, kemudian bicara tentang kemandirian. Kenapa kok anak-anak di beberapa negara itu mentalnya lebih mandiri, lebih berani ketimbang anak-anak kita? Karena memang kita nggak punya kurikulumnya. Saya baru ingat ketika saya dulu TK, terus kemudian saya berkunjung lagi ke TK tempat saya belajar. Dulu ada nggak pelajaran itu? Ternyata nggak ada itu. Nggak ada konsep di TK itu belajar dan mengajarkan kemandirian, mengajarkan meskipun dengan bahasa yang agak dipaksakan, jadi ini juga mengajarkan kejujuran. Tapi gak secara khusus ditekankan bahwa itu diarahkan untuk menanamkan kejujuran, kemandirian, keberanian, kemudian mental untuk bertanggung jawab, kerja keras. Nah, hal-hal seperti ini mana itu pelajarannya? Bahkan ada yang sampai selesai itu nggak pernah ketemu kata itu. Makanya kadang-kadang pada usia tertentu kalau sudah bisa menangkap kata-kata tersebut diucapkan. Misalnya gini, adik juga harus bertanggung jawab. Nah, kata bertanggung jawab biar kenal. Anak kita perlu tahu tanggung jawab. Oh, tanggung jawab apa? Biar perlu ada waktu untuk mencerna tanggung jawab. Adik juga harus kerja keras. Biarkan perlu waktu untuk mencerna kerja keras itu apa. Karena kan nggak mudah juga menjelaskan kerja keras untuk anak-anak. Tapi biarkan harus berproses itu, harus mengenal. Belum lagi kalau menggunakan istilah-istilah syariat yang itu harus dikenalkan pada anak-anak dan masuk dalam kurikulum. Misalnya apa? Sabar, syukur, ikhlas, iffah, wara. Kemudian ada bahas tentang aurat, tentang banyak bahasan-bahasan yang harus dikenalkan kepada anak-anak. Jadi ini untuk menjaga izzah. Izzah itu apa ini? Izzah itu. Ya. Ada nggak itu kurikulum pada saat kita ngajar anak-anak itu menanamkan izzah? Kan itu harus ada itu. Kalau kosakatanya sendiri nggak ada ya nggak masuk kurikulum. Sementara sekolahnya juga bisa jadi nggak mengajarkan pelajaran itu. Terus di mana anak itu dapatkan? Sehingga kadang-kadang kita sulit mencerna ketika lihat dan baca biografi orang-orang hebat yang pernah dilahirkan oleh Nabi SAW, yaitu generasi sahabat, kemudian orang-orang hebat yang pernah dilahirkan oleh para sahabat, yaitu generasi tabi'in, dan begitu seterusnya. Itu gimana ya caranya mendidik? Kayak seperti Imam Nawawi itu gimana gitu? Kok bisa anak kecil gitu kok malah nggak mau main-main? Kok bisa anak kecil diajak main-main terus kemudian jawabannya, saya ini diciptakan bukan untuk main-main. Mak jelek gitu. Begitu mendengar itu, saya diciptakan bukan untuk main-main. Itu bisa jadi pada sebagian orang mungkin kok bisa ya ada jawaban seperti itu. Karena memang bisa jadi ada yang di kepalanya nggak ada kurikulum itu. Jadi nggak terbayang mau mengajarkan itu.
Nah kalau itu nggak ada di kepalanya ya nggak mungkin mengajarkan. Kita belum bicara tentang teknisnya, bagaimana caranya mengajarkan ini dan itu enggak. Nah ini sudah satu jam lebih dikit ya. Mudah-mudahan beberapa ulasan ini bisa sedikit memberikan pengantar tentang bagaimana mengajarkan dan menanamkan kesadaran kepada orang tua bahwa kita ini perlu punya ilmu untuk mendidik anak, yang bahasanya kita namakan dengan tarbiyah walidiyah. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini penting dan harus dipahami bersama, harus dipikirkan bersama, dijalani bersama, supaya kita lebih siap nanti untuk pada saatnya ketika kita masuk ke bahasan-bahasan yang lebih lanjut, kita lebih siap untuk membahas itu. Atau bisa jadi kita dapatkan dari beberapa sumber, beberapa tempat, misalnya di tempat yang lain membahas kurikulumnya, kita ambil. Tempat yang lain membahas tentang komitmen, bahas tentang itu semua pelengkapnya. Tapi yang penting itu kesadaran bahwa kita perlu. Kalau kita belum sampai menyadari bahwa ini perlu, penting dan harus, maka kita ya akan begini terus. Karena kita kasihan dengan anak-anak. Kita nggak ingin Indonesia emas tahun 2045 kualitas anak-anak yang sekarang ini kelak akan menjadi remaja, orang tua di masa itu dengan kualitas yang rendah. Bukan hanya lemah fisiknya, tapi juga lemah ilmunya, lemah imannya, lemah. Nah, kita nggak ingin. Kita ingin menyiapkan generasi yang kuat. Yang terakhir ada sebuah hadis. Hadis ini terdapat di beberapa kitab Sahih dan juga di beberapa kitab ada Musnad bin Sunan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, salah satu redaksinya adalah tajidun nas kaibilimi atin. Anda akan menemukan atau kalian menemukan, mendapati orang-orang itu seperti 1 dari 100 ekor unta. Seperti jadi kita akan mendapati orang-orang itu seperti dari 100 unta, la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan rahilah. Rahilah itu kata Imam Al-Khattabi, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian kata Imam Nawawi, kira-kira kata kuncinya rahilah itu artinya unta yang kuat dan siap melakukan perjalanan jauh dan siap memikul beban yang berat. Nah, kira-kira anak kita ini sudah kita siapkan nggak untuk seperti itu? Menjadi apa? Generasi yang 1% tadi. 1 dari 100, 1/100. Yaitu apa? Anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang siap memikul beban dan siap melakukan perjalanan panjang. Jangan sampai menjadi anak-anak seperti generasi milenial sekarang. Itu salah satu penelitian di bidang sosiologi mengatakan bahwa anak-anak milenial sekarang itu anak-anak yang rentan dengan apa? Nggak betah dan nggak tahan lama, baik itu mau belajar, kemudian melakukan pekerjaan, termasuk juga kalau melakukan kegiatan hadir di majelis juga nggak betah lama. Kemudian sukanya apa? Lompat-lompat. Nggak bisa betah duduk lama-lama membahas sebuah bahasa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang didapati generasi yang rapuhnya luar biasa. Posting status, kemudian orang-orang berkomentar, tapi komentarnya negatif. Jempolnya bukan ke atas, tapi jempolnya ke bawah. Langsung sedih. Udah kemudian merasa berkecil hati, rasanya dunia ini sempit. Ya. Hal cuma begitu aja. Ya biasa aja. Ada kan belum apa-apa gitu. Dan
yang namanya dunia maya itu dunia yang orang bisa melakukan itu dengan bebas saja. Dan kita juga nggak tahu ini yang ngasih jempol ke bawah siapa aja, kemudian mereka ini ngapain, kan kita nggak tahu. Ada yang asal-asalan aja, ya kan? Coba sekarang kalau kita pesan makanan kalau yang menggunakan aplikasi tertentu, habis selesai pesan kemudian diantarkan makanan, selesai kan ngasih bintang. Ini terserah yang ngasih bintang kan? Mau ngasih bintang berapa? Ini terserah aja, seenaknya, kan bisa seenaknya gitu. Dan kadang-kadang nggak jelas standarnya gitu, ya kan? Kadang-kadang apa yang harus diapresiasi nggak diapresiasi sebagaimana mestinya. Ada yang pelit sekali ngasih bintang 5 ya. Padahal nggak ada masalah, paling dikasih bintang 2. Ya, apa masalah? Nah, tapi inilah dunia yang ada. Anak kalau nggak siap bisa stres, bisa punya tekanan yang luar biasa. Tekanan batin yang luar biasanya gara-gara dibully di media sosial, dikatakan ini dan itu. Dan ini rame luar biasa di media sosial, belum tentu rame di dunia nyata. Orang rame, kan belum rame bicarakan, biar aja. Nanti tunggu sebentar, setelah itu apa? Ya sudah selesai. Ya sudah selesai begitu aja. Artinya nggak ada dampak yang begitu besar. Ya karena memang tadi dunianya memang viral, ramai sebentar, setelah itu redup lagi. Nah, itu beberapa bahasan yang berkaitan dengan tema kita ini, dan selanjutnya biar kembalikan ke MC supaya ada kesempatan kalau memang ada barang kedua pertanyaan sebelum nanti ada masuk ke kegiatan yang lain. Jazakumullah khairan pada Ustaz Ridwan Hamidi yang telah memberikan materi kajian walidiyah pada jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu dan keluarga. Semoga kita semua dapat mempersiapkan generasi anak-anak kita seperti yang dikutip di dalam hadis Rasulullah tadi, yaitu rohintah atau diibaratkan seekor unta yang mampu berjalan jauh dan memikul beban yang teramat berat. Semoga kita dapat mempersiapkan putra-putri kita untuk menjadi generasi yang sedemikian itu. Ya, masuk sesi yang selanjutnya, masih ada waktu 10 menit karena nanti ada pembagian doorpress. Sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dipersilakan yang mempunyai pertanyaan, semoga. Ya, Pak Iwan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat Ustaz, menanyakan bagaimana melepaskan ketergantungan anak dengan HP Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pertanyaan kedua ya, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi tadi yang sudah dijelaskan Ustaz, saya mau bertanya. Jadi porsi apa saja yang dikerjakan oleh seorang ayah atau seorang ibu dengan rutin, kemudian ini usul dari saya berbagi. Kayaknya kalau materi 1 jam ini tidak cukup. Ya. Apa bisa nanti diadakan Allah mungkin kajian walidiyah mungkin sekalipun monggo diatur. Wah, ya. Ya. Nih, panitia kali ini yang nyatet panitia itu. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2. Yang pertama, bagaimana melepaskan ketergantungan anak dengan HP. Ya, ini ada beberapa sisi ketika kita membicarakan seperti ini. Pertama, bisa jadi pemahaman kita tentang handphone ini yang beragam.
ada yang memilih untuk memberikan kesempatan anak mengakses HP, tapi memberikan kelonggaran yang tidak jelas batasannya. Akhirnya muncullah kecanduan. Ada yang sangat ketat dan ada yang mengambil posisi tengah-tengah. Diberikan kesempatan, tapi setelah HP itu juga diproteksi sambil juga diberi batas-batas tertentu. Itu pun pada usia dan bentuknya atau statusnya adalah anak pinjam, bukan itu miliknya anak. Sehingga pada saat anak mau menggunakan, anak dikenalkan sejak awal bahwa anak pinjam, minta izin kepada orang tua bahwa mau pinjam, bukan dengan cara ngambil. Tadi pagi saya di WA oleh salah seorang bapak, beliau ceritanya jadi beliau mengadukan karena anaknya itu menyembunyikan HP bapaknya. Ini malah kebalik. Biasanya bapaknya menyembunyikan HP supaya nggak ketahuan sama anaknya. Ini HP-nya baru ketemu. Sejak tadi cari nggak ketemu, ternyata disembunyikan sama anaknya. Dan anaknya lebih canggih menyembunyikan handphone daripada bapaknya. Nah, poin ini saja sudah menjadi pelajaran penting. Ya. Anak diajarkan dengan yang namanya tanggung jawab dan dikenalkan dengan hak dan kewajiban. Anak ngerti ini milik siapa ya? HP ini milik siapa? Sehingga dia tahu bahwa ketika akan menggunakan dia minta izin, karena ini bukan miliknya, ini milik orang tuanya. Nah, kemudian perlu diberikan rambu-rambu kapan boleh menggunakan, kalau itu berhubungan dengan usia, dan apa yang boleh diakses, termasuk juga durasinya. Jangan sampai ada yang disaksikan, ditonton oleh anak yang tidak bisa kita akses. Ingat, anak itu pada usia tertentu semakin canggih. Kalau mereka generasi milenial atau generasi alpha, kan generasinya, kalau saya ini generasi X, ada yang generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha. Nah, generasi X itu yang kelahiran 74, 75, 76 itu generasi X. Nah, anak perlu dikenalkan bahwa ketika menggunakan ini, anak dipahamkan bahwa tadi pinjam, kemudian mau mengakses apa. Kadang-kadang kita juga harus memproteksi HP kita hanya bisa diakses atau hanya bisa mengakses menu-menu tertentu. Dan nah ini lagi-lagi sama dengan poin yang paling awal tadi, perlu ngerti pin chat tadi. Nah ini juga perlu ngerti WA atau mengerti YouTube, mengerti ini dan itu yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan hanya ada yang khusus untuk anak-anak, sehingga dia tidak bisa mengakses yang lain. Nah, waktu juga begitu. Terus berapa lama anak diizinkan, kalau itu diizinkan menggunakan? Maka salah satu poin yang penting juga adalah kita harus tahu persis apa yang akan dibuka oleh anak atau yang sedang dibuka oleh anak, sehingga jangan sampai anak menyembunyikan sesuatu dari kita. Nah, kemudian yang lain juga kita perlu mengajarkan kepada anak. Kadang-kadang ketika kita pegang HP, kemudian kita ngetik di HP, kadang-kadang kita perlu mempertontonkan, perlu menunjukkan kepada anak apa yang kita buka. Saya barusan ketika menerima pertanyaan, saya ngetik. Dan kadang-kadang anak perlu tahu bahwa saya pegang HP ini bukan main game ini. Barusan ditanya itu, kemudian saya itu pijit-pijit itu kan nggak lihat kan? Anak nggak tahu tadi kita pijit-pijit itu pijit-pijit apa ya? Jangan-jangan dia mengira bahwa kita pijit-pijit itu main game gitu. Kan bahaya tuh. Padahal HP kita ini bersih dari game, nggak ada gamenya sama sekali. Terus kita juga nggak pernah nonton film, nonton apa? Ya nonton kajian, nonton diskusi, ada webinar dan yang lainnya. Nah tapi anak nggak ngerti. Anak mengiranya kalau kita membuka seperti anak itu membuka. Maka kadang-kadang tunjukkan ini dari barusan buka HP itu ngetik apa? Ngetik pertanyaan. Terus kemudian ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan ayat, buka juga lagi. Buka yang lain karena apa? Kadang-kadang kita ingin memastikan ayatnya di surat apa, ayat berapa. Kita punya aplikasi, ada hadisnya riwayat siapa,
buka aplikasi. Jadi tetap buka, tapi bukanya bukan buka main game. Nah, hal seperti itu juga perlu dikenalkan kepada anak-anak. Nah, yang terakhir juga harus sama antara kita dengan istri, artinya suami istri harus sama. Jangan sampai begini, suami kenceng terus istri juga karena sayang sama anak, Pak udah kan nggak apa-apa sekali-kali gitu. Tapi sekali-sekali tiap hari. Ya, akhirnya juga jadinya banyak. Kadang-kadang ibu ingin memberikan kasih sayang dengan cara yang tidak benar atau sebaliknya bapak. Ketika bapak ibu sudah sama, ternyata mbahnya. Ya, mbahnya kemudian lalu dikasih HP, diam-diam gitu. Wah, ternyata ada konspirasi kerjasama antara anaknya putu ini dengan orang baik. Nah, ini yang perlu kita samakan. Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan nggak sampai pada tingkat kecanduan yang parah ya. Karena kalau kecanduan yang parah memang harus terapi ya. Karena tiap anak kecanduannya berbeda-beda. Artinya tingkat kecanduan itu ada kecanduan gadget, kecanduan atau HP, kemudian ada kecanduan game, ada kecanduan internet, kecanduan film, dan yang paling mengerikan kalau kecanduannya tayangan-tayangan yang ya sudah sangat parah sekali. Gitu ya. Mohon maaf ya. Ini Ustaz Umar minta menghubungi saudara. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bentar. Iya, Ustaz. Halo. Oh gitu.